Pasca persitegangan yang terjadi antara China dan Filipina di Laut Cina Selatan, kini China kembali memperingatkan Filipina dengan semakin menguatnya hubungan militer Amerika Serikat dengan Filipina. Menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 29 Juli 2024, China telah memperingatkan Filipina tentang bahaya pengerahan sistem rudal jarak menengah Amerika Serikat ke Filipina. Menurut China, tindakan Amerika Serikat bersama Filipina dapat memicu konfrontasi dan ketegangan regional yang semakin meluas. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Wang Yi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina, yaitu Enrique Manalo di sela-sela KTT ASEAN di Vientiane, ibu kota Laos. Selain itu, Wang Yi mengatakan bahwa China dan Manila adalah tetangga di seberang lautan dan hubungan tetangga yang baik, kerjasama yang saling menguntungkan, dan pembangunan bersama merupakan kepentingan mendasar kedua negara. Lebih lanjut, Wang Yi mengatakan bahwa hubungan bilateral antara China dengan Filipina menghadapi kesulitan dan tantangan serius karena Filipina telah berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri, di mana China mengatakan bahwa jika Filipina memperkenalkan sistem rudal jarak menengah Amerika Serikat, hal itu akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan tersebut dan memicu perlombaan senjata di kawasan Asia Tenggara yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina, ujar Wang Yi seperti dikutip media Xinhua pada 28 Juli 2024. Sementara Beijing telah berulang kali menyatakan kekhawatirannya atas meningkatnya kehadiran militer Washington di Filipina, khususnya sistem rudal jarak jauh menengah Taiwan Amerika Serikat, yang membuat China merasa terancam. Sebab beberapa kali China dan Filipina juga terlibat dalam konfrontasi di Laut Cina Selatan atas wilayah yang disengketakan hingga saat ini, di mana sebelumnya China mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan, tetapi Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia semuanya memiliki klaim yang bersaing atas jalur air yang kaya sumber daya alam tersebut. Sementara di sisi lain, para diplomat tinggi dari Asia Tenggara kembali bergulat dengan ketegangan di Laut Cina Selatan. Pertempuran yang meningkat di Myanmar dan persaingan regional saat mereka bertemu di Laos, di mana di tengah kehadiran Amerika Serikat di Filipina seakan membuat ketegangan antara China dan Filipina kian meningkat. Sementara dalam pertemuan pada Sabtu 27 Juli 2024 kemarin, mempertemukan sekutu-sekutu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu termasuk Amerika Serikat, China, Rusia, Jepang, India, dan Australia, untuk memperkuat hubungan mereka dan membahas isu-isu keamanan di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat mengecam tindakan eskalatif dan melanggar hukum yang dilakukan Tiongkok terhadap Filipina di wilayah Laut Cina Selatan saat ia berbicara kepada para menteri luar negeri dari blok yang beranggotakan 10 negara tersebut. Beberapa negara-negara anggota ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Brunei juga memiliki konflik dengan Tiongkok terkait klaim kedaulatannya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan. Selain itu, keempat negara yang saling mengklaim dengan China, Indonesia juga telah menyatakan kekhawatirannya tentang apa yang dilihatnya sebagai pelanggaran Beijing terhadap zona ekonomi eksklusifnya di Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Kekhawatiran Indonesia terhadap wilayah kedaulatannya yang sempat bersitegang dengan China beberapa tahun lalu tentunya bukan tanpa alasan, sebab China mulai membangun berbagai persiapan militernya, termasuk pembangunan beberapa pangkalan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Pembangunan pangkalan militer oleh China di wilayah Laut Cina Selatan yang hingga kini masih menjadi klaim tumpang tindih dengan beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya akan berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan termasuk Indonesia.
Misalkan yang hingga saat ini masih menjadi klaim tumpang tindih di wilayah Laut Cina Selatan, seperti negara Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia terkait batas wilayah zona ekonomi eksklusif di Laut Natuna Utara. Namun walaupun sempat meningkatkan ketegangan antara China dengan Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, tetapi hubungan antara China dengan Indonesia mulai membaik. Sementara itu, walaupun hubungan China dengan Indonesia mulai membaik, tetapi kekhawatiran Indonesia terhadap wilayah kedaulatan negaranya tetap selalu dikhawatirkan. Sebab dua negara superpower militer mulai meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik. Keikutsertaan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik atau Asia Pasifik dan membangun pangkalan militer terhadap negara aliansinya tentunya akan berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana jika kedua negara militer terbesar di dunia ini memulai perang, maka negara-negara di kawasan Indo-Pasifik akan terkena dampaknya. Salah satunya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara dan dunia, di mana jalur perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik akan mengalami gangguan total. Hal ini sama halnya perang Rusia dan Ukraina, dan hingga perang negara-negara anggota NATO dengan Houthi Yaman yang dapat mengganggu jalur pelayaran internasional. Selain itu, jika perang terjadi antara China dengan Amerika Serikat, tentunya akan berdampak pada wilayah kedaulatan Indonesia, di mana perang bisa berdampak dan melebar ke negara kawasan. Salah satunya, pengerahan militer oleh China dan Amerika Serikat bisa saja memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Hal itu disebabkan Amerika Serikat dan Filipina memiliki perjanjian fakta pertahanan dan pembangunan pangkalan militer di Filipina, sehingga akan berdampak pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adanya pergeseran hegemoni global di kawasan Asia Pasifik ini tentunya dapat berdampak pada keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina. Seperti yang kita ketahui, kawasan Asia Pasifik ini memang sebenarnya telah menjadi medan persaingan strategis antara China dan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat telah lama memegang posisi dominan di Asia Pasifik dan mempertahankan kehadiran militernya sebagai bagian dari strategi untuk mengamankan kepentingannya dan mempertahankan pengaruh militernya dari China yang kini dianggap dapat mengancam pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, pemerintah Filipina telah bersikap kritis atas kurangnya dukungan dari negara-negara ASEAN terkait isu wilayah Laut Cina Selatan. Tetapi dalam kesepakatan yang jarang terjadi, China dan Filipina kembali mengatakan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang mereka harapkan dan akan meredakan situasi tanpa mengakui klaim teritorial masing-masing di wilayah Laut Cina Selatan, yang hingga saat ini masih terjadi klaim tumpang tindih antara China dengan Filipina.